pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya dapat menyapa Anda dalam program Berita Pagi ini. Saya Vanessa Rohani Aritonang sebagai pembawa berita kali ini. Batam 5 Oktober 2024, angka kepatuhan kebersihan tangan yang masih rendah. Dalam hal ini diwawancara adalah Komite PPI, yaitu Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Komite PPI dibentuk karena dalam akreditasi RS ada keselamatan pasien yaitu 6 orang, yang salah satunya adalah infeksi nosokomial. Nah, untuk pencegahan terjadi infeksi nosokomial itu adalah Komite PPI yang terdiri dari Ketua IPCD, IPCN, dan IPCLN senantiasa melakukan supervisi ke seluruh area termasuk pelayanan dan manajemen. Berikut selengkapnya dilanjutkan oleh teman saya yang berada di lokasi. Sekian. Terima kasih terhadap rekan saya yang berada di studio. Di sini kami akan melaporkan dari RSUD Embung Fatimah di Gedung Rawat Jalan di Komite PPI. Dan kami sudah berada di ruangan Komite PPI. Apakah boleh ditahu sebentar? Terima kasih, Bu. Silakan duduk ya. Silakan duduk. Ya, gimana? Baik, di sini kami sudah berada dengan salah satu karyawan yang bekerja sebagai Komite PPI. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan kemarin, di sini kami akan mewawancarai Ibu. Hal ini berhubungan dengan tugas sekolah. Dan perkenalkan, nama saya Siti Kania Balkis, Bu, dan rekan saya Abigail Samosir, Bu. Oke, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ibu. Oke, pertanyaan pertama, apa tugas utama dari Komite PPI dalam rumah sakit? PPI ini kami ada ketua komite, ada IPCD, ada IPCN, dan ada IPCLN. Nah, masing-masing mempunyai tugas. Kalau ketua komite adalah yang mengkoordinir kami. Kalau saya sendiri adalah sebagai IPCN. IPCN itu adalah infeksi kontrol untuk perawatnya. Kalau IPCD itu khusus untuk dokter. Dan IPCLN adalah perawat yang mengontrol di ruangan. Gitu. Dan tugas kami IPCN itu adalah melakukan audit, melakukan supervisi ke semua ruangan, termasuk manajemen, termasuk perawatan rawat inap, perawat jalan, dan bagian lainnya, nakes lainnya seperti laundry, gizi itu termasuk tugas kami. Di situ kami melakukan audit tentang kepatuhan cuci tangan, kepatuhan penggunaan APD yang tujuannya adalah agar tercapai keselamatan pasien safety kami bahwa tidak terjadi infeksi nosokomial. Itu tujuan dari pekerjaan. Pertanyaan kedua, di mana kebijakan dan produser Komite PPI biasanya diterapkan? Prosedurnya gitu. Iya. Kebijakan ini kami PPI itu di bawah direktur langsung. Kebijakannya kami punya SK untuk melakukan kerjaan. Prosedurnya adalah kami selalu turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan audit yang seperti saya jelaskan, kepatuhan cuci tangan dan APD. Dan PPI juga prosedur untuk melakukan renovasi bangunan juga itu termasuk tugas dari PPI, karena dari debu juga akan menimbulkan infeksi. Pertanyaan ketiga, kapan Komite PPI harus melakukan audit dan pengawasan terkait pencegahan infeksi? Oke, kalau audit itu kita melakukannya seharusnya adalah setiap hari. Audit itu adalah supervisi langsung melihat cara kerja teman-teman di lapangan. Itu setiap hari. Satu IPCN itu bertanggung jawab untuk 100 tempat tidur. Nah, kami di sini punya 3 IPCN, berarti di sini lebih kurang ada 250 tempat tidur. Itu setiap hari turun dari pagi sampai siang. Setelah siang kami melakukan pencatatan.
Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan oleh Akis. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam menjalankan program PPI di rumah sakit? Yang menjalankan tugas PPI sebenarnya semua karyawan wajib menjalankan tugas PPI. PPI di sini hanya mengontrol sebagai pengawas, sebagai supervisinya, agar tugas dari PPI ini berhasil. Semua bidang harus saling mendukung dan berkaitan untuk kesuksesan dari tugas dari Komite PPI. Baik, mengapa pencegahan dan pengendalian infeksi itu penting dilaksanakan di fasilitas kesehatan? Oke, sangat penting. Itu makanya kita selalu melakukan audit PPI karena tujuan dari kita adalah untuk keselamatan pasien safety itu. Dari 6 sasaran pasien safety itu adalah salah satunya adalah infeksi nosokomial. PPI itu sangat penting karena apa? Untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang terjadi setelah pasien dirawat di RSUD lebih kurang 72 jam. Jadi pasien masuk dengan penyakit, kita harapkan dia pulang dari rumah sakit tidak membawa penyakit lain. Nah, itu namanya infeksi nosokomial. Disitulah tugas PPI berperan penting untuk memutuskan mata rantai dengan cara mencuci tangan, dengan cara melakukan tindakan yang steril, tindakan yang dengan aseptik. Diharapkan pasien yang dirawat di RSUD bisa sehat tanpa ada infeksi lain yang mereka dapat dari perawatan dari sini. Bagaimana Komite PPI memastikan bahwa semua staf rumah sakit mematuhi prosedur yang telah ditetapkan? Gimana? Ulang. Oh ya, bagaimana Komite PPI memastikan bahwa semua staf rumah sakit mematuhi prosedur yang telah ditetapkan? Oke, baik. Di sini kita selalu melakukan audit turun ke lapangan. Teman-teman kita dalam melakukan asuhan keperawatan, contoh misalnya pemasangan infus, itu kita akan melakukan supervisi, pemantauan, melihat teman-teman bekerja sesuai tidak dengan standar operasionalnya, sesuai dengan SPO-nya. Jika teman-teman melakukan standar itu dengan sesuai yang kita tetapkan, insya Allah infeksi itu tidak akan terjadi. Baik, terima kasih Bu. Oke, demikian pertanyaan yang bisa kami tanyakan. Terima kasih atas waktu Ibu. Kami akhiri. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Amin. Demikianlah hasil wawancara kami terhadap salah satu karyawan Komite PPI. Saya kembalikan terhadap rekan saya yang berada di studio. Terima kasih kepada rekan kami yang berada di lokasi. Demikian yang kami dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya menyapa Anda pada program berita sore ini. Saya akan mengenali sebagai pembawa berita kali ini. Pada 8 Oktober 2024, namanya Putri Yusafika, siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Batam yang dikenal karena keberhasilannya yang memenangkan lomba puisi pada bulan lalu. Pada bakatnya yang sangat luar biasa ini, ia menjadi sorotan di sekolah. Ayu menjadi inspirasi bagi teman-teman di sekolah untuk mengekspresikan bakat yang mereka miliki. Berikut selengkapnya, saya akan berikan kepada rekan saya yang berada di lapangan. Terima kasih kepada rekan kami yang berada di studio. Di sini kami akan mewawancarai seorang siswi berprestasi, yaitu Niputu Ayu. Baik pemirsa, saya dan rekan saya Dini sedang bersama Niputu Ayu Sonia Shantika. Langsung masuk ke pertanyaan. Nah, apa yang membuat kamu tertarik sih sekolah di Semansa? Yang membuat saya tertarik untuk sekolah di Semansa itu karena Semansa adalah salah satu sekolah yang berakreditasi A di Batam. Nah, kemarin itu saya ada dua pilihan, mau di SMA 3 atau SMA 1. Karena rumah saya sendiri di Tembesi dan saya rasa jarak dari rumah saya ke SMA 3 itu lebih jauh, maka dari itu saya memilih SMA 1. Seperti itu.
Nah, oke. Selanjutnya, di mana terakhir kali kamu mengikuti lomba baca puisi? Terakhir kali saya mengikuti lomba baca puisi itu di salah satu event Pocari Sweat, yaitu Bintang SMA tahun 2024. Kemarin saya tag videonya langsung di SMA Negeri 1 Batamnya di auditorium karena panitia dari Pocari Sweatnya langsung datang ke SMA Negeri 1 Batam. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana cara menyampaikan pesan puisi dengan baik? Cara menyampaikan pesan puisi yang baik itu tentunya kita harus membaca dan juga memahami skrip atau isi dari puisi itu. Kita baca pelan-pelan, kita pahami, kita resapi. Lalu setelah itu kita bacakan dengan penghayatan yang penuh, dengan ekspresi tentunya. Oh, begitu ya teman-teman. Baik, yang selanjutnya, mengapa baca puisi harus dengan intonasi dan mimik wajah yang tepat? Karena kalau misalnya hanya baca datar, itu namanya bukan baca puisi. Memang harus ada intonasinya dan juga mimik supaya terkesan penghayatannya bagus dan juga jadilah puisi itu sehingga bisa sampai ke telinga para audiens. Jadi para audiens itu mengerti maksud puisi itu apa sih, seperti itu. Dari event Pocari yang kamu hadiri kemarin, puisi kamu tuh terinspirasi dari siapa? Kalau puisi saya itu kemarin saya ambil dari Bapak Taufik Ismail, ya selaku penyair puisi terkenal ya di Indonesia, dari Bapak tersebut, dari beliau. Oke, selanjutnya ya, kapan kamu mulai menyukai baca puisi? Sebenarnya saya baru menyukai baca puisi itu sejak tahun lalu, tahun 2023. Kemarin itu saya cuman iseng-iseng ikut lomba, dipilih oleh pembina saya, kamu ikut lomba. Dan saya karena belum pernah baca puisi, terus juga mau belajar, jadi saya ikut aja. Tapi saya nggak ada harapan, aku harus menang, nope. Jadi cuman memang niatnya mau ikut, mau belajar, ternyata juara, seperti itu. Baik, terima kasih ya teman-teman, dan terima kasih Ayu. Iya, terima kasih kembali. Baik pemirsa, kami kembalikan lagi kepada rekan kami yang di studio. Terima kasih kepada rekan kami yang berada di lokasi. Demikian berita